banget. Ini sangat melelahkan sekali ya bertarung dengan energi. Iya makanya. Kayaknya dia kuat banget ya, pengikutnya juga iya, kuat. kita aja ngeliatnya bisa ngerasain benturan energinya gitu. Capek. Saya drop sekali energinya. Sebentar tahan dulu. Saya mau Mas Dimas. Saya mau tanya deh. Ini yang saya ajak ngobrol Mas Dimas ya. Saya. Bayangkan masa kecil Anda, masa remaja Anda, yang saya ajak ngomong Dimas yang itu. Yang dari kecil, remaja dan sampai sekarang. Betul. Saya. Tujuan Anda pakai ilmu hitam itu buat apa sih? Awalnya begini. Saya memiliki ilmu seperti ini turun temurun dari mulai kakek saya, orang tua saya yang paling dipercaya. Yang diturunkan itu ilmu hitam. Atau Anda merubahnya? Awalnya bukan. Awalnya ilmu putih, tapi ya mungkin saya terjerumus oleh seseorang yang nggak bisa saya sebut namanya. Hingga seperti ini. Dan jadi sekarang Anda menggunakan ilmu hitam ini untuk apa? Untuk orang? Salah satunya seperti itu. Jika ada yang meminta ke saya. Jika ada yang meminta. Ya. Jadi ini profesi yang dibayar untuk orang melalui black magic ya? Betul. Black magicnya terlalu pekat di dirinya sehingga sekuat-kuatnya Roy juga saya merasa ada keterbatasan limit baterainya Roy kayak. Iya. Karena pasti keluar energinya begitu besar tadi kelihatannya. Terus iya. Mereka gimana? Baik-baik aja? Mereka baik-baik aja, semuanya aman di sini. Mengcover saya juga di sini. Saya berusaha untuk kontrol tenang. Tadi mereka nggak berhasil ngedeketin? Tidak. Saya membuat tanda untuk lingkaran buat saya untuk dia tidak bisa masuk untuk mencakar saya, padahal dia sebenarnya tadinya ingin mencakar muka saya sampai hancur dan nggak tembus. Dan teman-teman saya Siti Jasmia, anak-anak Ambar saya yang saya punya, saya arahkan untuk serbu dia dan akhirnya nggak berhasil. Iya. Saya mengerti sih sekarang. Saya mengetahui sekarang apa maknanya. Karena Mas Dimas ini ada satu masalah besar tuh sehingga dia tuh pengen punya banyak dukungan tapi dari makhluk-makhluk gitu juga. Masalah apa? Masalah pribadi yang dia butuh bantuan dari makhluk-makhluk yang nggak kelihatan, mungkin masalah ekonomi juga sehingga dia mau ngelakuin black magic. Black magic demi uang nih. Salah satunya seperti itu. Tuh. Sehingga dia mau ngelakuin black magic. Black magic demi uang nih. Salah satunya seperti itu. Betul kan? Jadi menggunakan ilmu-ilmu itu memelihara makhluk-makhluk itu untuk menambah nilai ekonomi, nambah apa? Menambah kekayaan. Kekayaan. Iya. Oke. Iya. Kamu ada pertanyaan, Rey? Itu kan Mas Dimas itu kayak nyantet orang ya. Maaf nih ya, kalau misalkan kayak tiba-tiba keluarga Mas Dimas sendiri yang disantet lagi sama orang itu gimana? Gak akan mungkin bisa. Gak akan pernah mungkin. Oh, kamu tahu dari mana, Mas Dimas? Gak akan pernah mungkin. Yang menjaga orang tua saya pun banyak. Oke. Kalau bukan orang tua, keluarga yang lain, kakak, adik? Sama halnya seperti itu. Sudah punya keluarga Anda? Sudah. Kalau anak Anda yang kena? Gak akan pernah mungkin terjadi. Karena pasti anak-anak saya pun saya kasih turunin. Kami percaya di atas langit masih ada langit sih, Mas Dimas. Iya, benar. Iya. Betul. Buktinya Anda pun nggak berhasil untuk ngambil teman-temannya Roy. Ya, untuk saat ini mungkin saya belum berhasil.
Artinya masih banyak juga yang ilmunya lebih hebat dari Anda Ya, dan bisa justru mencelakai keluarga Anda. kalau untuk hal itu nggak akan pernah mungkin terjadi. Saya lihat saya harus menetralisir dia dari teman-temannya yang enggak dia kumpulin. Dia tuh koleksi makhluk halus. Tapi ada satu harimau itu punya dia. Itu saya menghargai. Nampaknya bau harimau ini adalah iya, itu punya kamu. Saya tidak akan ngambil itu, tapi saya akan ngambil semua jiwa-jiwa yang udah pernah kamu ambil. Saya akan bebaskan semuanya. Supaya ilmunya bisa kembali. Mas Dimas ini yakin banget dia kuat ya. Iya, itu dia. Mungkin yang dihadapin selama ini nggak pernah lebih hebat Iya, dan nggak belum pernah pernah lebih ketemu hebat. Iya. gitu. Akhirnya yang makhluk-makhluk yang ada di orang-orang yang dia temuin itu diambil dan semua. justru dijadiin pengikut dia sekarang gitu. Sekarang dia semakin kuat. Dan ini mau dilepasin, Roy. Makhluk-makhluk itu. Betul sekali. Saya minta garam dan mangkuk. Mas Dimas, Nih. makhluk-makhluk itu nggak pernah minta tumbal. Hmm? Nggak pernah minta tumbal. Minta, Minta tumbal. Dan Anda kasih. selalu saya kasih. Anda nggak capek ngasih yang seperti itu. Tapi di sini saya tergiur dengan satu orang, Apa itu? Pak Koko. Tergiur maksudnya? Untuk saya jadikan tumbal. Mbak Rere ini dijadiin Rere. Rere mau jadi Dijadiin tumbal. Maksudnya? Iya, untuk saya jadikan tumbal. Saya Untuk kami semua yakin pengikut semua saya. yang ada di sini nggak akan membiarkan itu terjadi. Gak mau. Saya sangat tertarik sekali dengan auranya. Dengan bau darahnya pun saya sangat tertarik sekali. Roy, aman buat Rere. Tidak aman buat Rere. Rere ambil satu lilin dan kamu taruh di sini supaya buat jagain kamu. Bagaimanapun juga semua alam akan takut sama cahaya dan lampu, dan termasuk lilin. Kamu pegang ini. Ini yang mau sebenarnya Dimasnya atau makhluk-makhluk lain di luar Dimas? Saya ngerasa makhluk lain sama Dimas tuh udah bercampur jadi satu. Sama aja jadi. Sama aja. Saya ngerasa ada yang aneh dengan diri dia. Saya pengen banget bebasin makhluk halus yang dikoleksinya. Dan saya pengen banget yang macannya tetap aja biarin di sana karena saya menghargai. Apakah kamu setuju dengan saya? Kalau memang itu bisa membuat saya lebih baik, silakan. Kalau memang Anda bisa. Roy, hati-hati Roy. Baru pertama kali ya saya kehilangan energi yang cukup besar di sini. Roy, Ya. kamu nggak bisa percaya dia 100% sih. Yes. Saya lepaskan jiwa-jiwa yang udah kamu curi, makhluk halusnya yang kamu curi dari badan kamu untuk keluar ikut saya. Hilang dari sini. Saya ambil semuanya. Saya ambil kembali jiwa-jiwa yang sudah kamu curi